Manusia itu adalah organisasi dari 100 triliun sel. Nih, kuning-kuning ini sel semua. Ada 100 triliun buahnya. Jadi Tuhan menciptakan manusia itu terdiri dari sel. Dan sel itu adalah makhluk hidup. Sel itu makhluk hidup yang terkecil yang menyusun tubuhnya manusia. Dan ingat, sel itu bisa self-healing. Sel itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi anugerah Tuhan terbesar itu tuh manusia itu ya adanya sel. Nah, orang yang sehat itu adalah orang yang selnya 100 triliun itu cukup dapat makan. Sehingga sel tadi bisa menjalankan fungsinya. Dia bisa bikin hormon tertentu, enzim tertentu, dia bisa sistem imunnya juga bagus dan lain sebagainya. Dia menjalankan fungsinya sehingga manusia sehat. Itu kalau selnya cukup dapat makan. Nah, orang yang sakit itu dia terpenuhi dua kaidah. Kaidah pertama, orang sakit itu selnya tidak cukup dapat makan. Satu, selnya kelaparan, sehingga dia tidak bisa regenerasi, tidak bisa recovery, dan banyak hal yang tidak bisa dia kerjakan karena memang tidak ada bahan baku untuk dikerjakan. Bahkan dirinya sendiri terjadi kematian sel, degenerasi. Ya. Yang kedua, orang tersebut melanggar algoritma tubuh manusia. Algoritma itu apa sih? Undang-undang Tuhan di dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita itu sudah ada undang-undangnya, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nah, salah satunya pelanggaran undang-undang yang paling banyak dilanggar itu adalah keadaan lambung. Dan pengobatan lambung seringkali salah. Ya. Awalnya gangguan lambung itu terjadi karena pola hidup manusia yang salah. Pola hidup manusia yang salah banyak hal, mulai dari pola hidup dan pola makan. Pola hidup yang salah satunya kebiasaan makan malam. Jadi lambung itu butuh waktu 4 jam untuk mengolah makanan sampai ending. Jadi kita makan besar, selesai, itu butuh waktu 4 jam. Nah, masalahnya kita itu seringkali belum sampai 4 jam dari makan sudah tidur. Mulainya aturannya, kalau di body kalibrasi ini program pendampingan, makan terakhir itu maghrib jam 6. Harapannya nanti jam 10 tidur, 4 jam selesai, bersih lambung. Nah kan enggak, apalagi di kota-kota besar seperti Jakarta itu sudah mesti masalah lambung sudah umum terjadi. Karena pulang pasti malam, jam 8, makan, mandi, tidur, jam 9 atau jam 10 tidur. Sejam 2 jam tidur. Ya cuma sehari 2 hari, seminggu 2 minggu enggak apa-apa. Bertahun-tahun seperti itu. Ya, ketika kita tidur, makanan belum selesai diolah, masih ada sisa yang belum selesai. Sudah otomatis saraf lambung, otot lambung shutdown juga, berhenti juga. Ketika kita tidur ya sudah. Bertahun-tahun ya rusak lambungnya. Itu satu. Yang kedua, kalau kita misalnya kerja dan segala macam, akhirnya apa? Yang namanya pikiran sudah stres, mikir kerjaan, gitu. Udah rasa lapar itu sudah nggak ada, nggak kepikir. Nah, menunda lapar, akhirnya apa? Otak memerintahkan hormon lambung untuk membuat asam lambung lebih banyak. Biasanya kalau lapar itu kriuk. Nah, habis itu mulai asam lambungnya naik. Nah, ketika asam lambung naik, pH asam lambung yang normal itu kan 1 sampai 2, 1 sampai 3. HCl, asam kuat lambung itu. Ketika kita telat makan atau karena sibuk mengabaikan makan, otak memerintahkan akhirnya diproduksi asam lambung lebih banyak. Ketika diproduksi asam lambung lebih banyak, maka yang terjadi pH-nya turun dari angka 1, lebih kuat lagi asamnya. Nah, dinding lambung atau mukosa lambung itu mampunya maksimal di 1. pH 1 dia kuat, membentengi itu kuat, tapi begitu dia turun lagi, ya udah mulai terjadi iritasi peradangan, mulai luka dikit nambah. Nah, itu awal mula terjadinya radang lambung atau mah dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, misal makan sesuatu yang dalam tanda kutip keras itu bukan makan batu ya, tapi makan sesuatu yang keras, misalnya ceriping, marning, ngerti ya? Makan harusnya akan dikunyah dengan lembut ya, dengan kunyahnya yang banyak. Enggak, makan telan. Lanjut. Menusuk di mukosa lambung, bikin luka.
Nah, gitu. Ini cara yang saya sebutkan ini beberapa dari awal mula terjadinya masalah gangguan lambung, ada luka pada lambung. Nah, gangguan lambung secara garis besar dibagi jadi dua. Yang satu itu gangguan lambung bergejala, nampak sakit, nampak nyeri. Sayangnya itu cuma 15%, 20% dari semua populasi, tidak banyak. Sisanya yang 80%, 85% tanpa gejala, tidak sakit, tidak nyeri. Nah, definisi gangguan lambung itu tidak harus sakit, tidak harus nyeri, tetapi gagalnya lambung mengolah makanan jadi nutrisi. Sehingga selnya kekurangan makan. Manusianya sih kenyang. Karena gagal diolah, dibuang ke feses yang terbanyak. Paling 25% saja yang masuk ke peredaran darah jadi nutrisi. Selnya kelaparan. Nah, kalau selnya kelaparan, ya sudah, sel tidak bisa menjalankan fungsinya. Jadi penyakit itu awal mulanya urut-urutan dari makanan masuk sampai ke ending sel. Jadi endingnya itu nanti di dalam sel. Jadi sel itu ada 100 triliun. Setiap sel itu sebenarnya mesin yang akan membantu kita mendapatkan energi. Misalnya kayak mobil itu satu mesin, Pak. Di ruang bakar ada satu mesin. Lah satu sel satu mesin, ada 100 triliun sel, berarti kita punya 100 triliun mesin yang akan membantu kita mendapatkan hasil ATP, adenosine trifosfat. Itu energi nantinya. Sehingga kita tuh punya mesin banyak. Nah, maka penyakit itu urutannya nanti endingnya sampai di sini. Ya, masuknya makanan, bagaimana makanan yang kita makan dari mulut itu nanti sampai bisa dibakar di ruang bakar mitokondria. Kalau bisa nyampe di situ dan dibakar jadi ATP, manusia sehat. Manusia sakit itu kan proses dari mulut sampai sini itu nggak nyampe, nggak tekan, Pak. Ada hambatan. Nah, hambatannya di mana? Itu muncul penyakitnya. Hambatan pertama muncul di lambung. Lambung seperti saya ceritakan tadi, yang bergejala, yang tidak bergejala. Ketika lambung bermasalah, kalau yang bermasalah dengan luka radang, ada sakit nyeri, biasanya diobati dengan obat-obatan apa? Penetral asam lambung. Ngobati salah mana? Lah kenapa? Lambung itu pH-nya 1-2. Memang tujuannya Tuhan bikin lambung itu untuk mengolah makanan. Dia butuh asam kuat. Nah, pengobatan modern ataupun pengobatan herbal saat ini 95% keliru. Kenapa kok keliru? Karena dia menetralkan asam lambung. Asam lambungnya dinaikkan ke pH menuju pH air. Air kan 7. Tujuannya apa? Supaya manusia yang tidak terasa sakit. Kan nyeri. Kalau dinetralkan, ibu minum antasida masih mending. Yang lebih tidak baik lagi kan minum PPI. Coba ibu pakai logika. Tuhan bikin asam lambung untuk apa? Masa? Kenapa kok dibikin pH-nya rendah? Ya karena untuk menghancurkan makanan supaya jadi bubur, jadi cima. Coba ibu bayangkan, asam lambungnya ibu diambil, diisi air pH 7, masuk ke situ. Ibu makan, bisa ngolah makanan? Tak tanya. Bisa nggak? Nggak bisa. Nah, itu yang terjadi ketika ibu minum serat. Itu yang terjadi. Memang nggak pH-nya nggak 7, mendekati. Sini saya ini kan panas. Ya panas karena GERD. Iya, tapi katanya ya pengobatannya harus pakai. Sekarang saya tanya, sembuh nggak? Berapa tahun? Nggak sembuh, nggak bakalan sembuh. Seumur hidup nggak bakalan sembuh. Enakan kan bulan? Iya, enakan karena apa? Dinetralkan, nyaman kan? Tapi besok, apakah nyamannya tadi mengobati lukanya? Tidak. Iya, lambunganmu sulit ya. Bukannya sulit, salah ngobati. Pengobatan lambung 96% itu melanggar algoritma, alias keliru. Tinggal nunggu waktu, penyakit degeneratif datang semua. Untuk konsultasi, silakan bergabung di grup WA yang ada di bio. Body kalibrasi, terapi spesialis penyakit dalam dan saraf.